Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dari Jakarta. Perkenalkan, nama saya Pamujarso Hidayat Eko Wibowo. Alhamdulillah, dengan mengikuti mentoring program dari Mas Yayang Agung Sundawa, saya jadi merasa lebih terbuka bagaimana bisa memiliki ide, kreativitas, dan skill. Selain itu, kita juga diajarkan tentang cara-cara membuat produk baru atau merebranding. Tentang bagaimana memanfaatkan sarana seperti Facebook, YouTube, dan juga IG. Yang jelas intinya ini sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Mas Yayang yang telah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga ini menjadi amal soleh Mas Yayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yayang. Kalau kamu suka channel ini, Anda bisa klik subscribe dan nyalain lonceng, karena di channel ini tuh banyak bahas tentang pengembangan diri, how to grow yourself ya. Jadi dirimu ini bisa bertumbuh dan berkembang, dan banyak hal, tips bisnis dan macam-macam saya bahas di channel ini. Maka kalau kamu belum subscribe, let's go, tekan tombolnya nih, tombol merah, terus tekan loncengnya agar Anda nggak ketinggalan informasi di channel ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar apapun, bisa pertanyaan ya, atau doa-doa ya, agar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Oke, senang sekali jumpa lagi dengan Anda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya Anda bisa beli properti dengan cepat ya. Beli properti Anda secara cash dengan cepat ya, dalam tempo setahun Anda bisa beli properti. Ayo, siapa yang nonton video ini ya belum punya properti, tuliskan di komentar ya, biar diaminin sama orang-orang. Dan tuliskan juga Anda ingin nggak nambah properti gitu ya, tuliskan di komentar. Jika berbicara tentang properti, maka yang dipikirkan orang-orang adalah sesuatu yang harganya mahal, padahal sebenarnya ya memang lumayan gitu ya harganya, aliasnya properti itu bukan jajanan kayak makanan sehari-hari gitu ya. Jadi ketika Anda tahu yang namanya properti, pasti di pikiran Anda adalah sesuatu yang luar biasa gitu. Sebenarnya properti itu biasa-biasa aja gitu, saya mikirnya begitu. Nah, cuman kalau Anda memang punya properti, itu Anda statusmu itu bisa naik gitu. Saya punya rumah, saya punya tanah, sebagainya, itu statusnya naik. Nah, Mas, properti pertama apa yang enaknya dibeli gitu ya. Properti yang pertama adalah, menurut saya, adalah tanah gitu ya. Maka Anda beli tanah dulu. Caranya gimana ya? Anda survei tanah. Saya pernah jelasin, tapi saya terangkan lagi di video ini agar lebih paham bahwa tanah itu range-nya macam-macam. Ada tanah ring 1, ada tanah ring 2, ada tanah ring 3. Tanah ring 1 adalah tanah yang itu ada di pusat kota gitu ya, pusat kota, pinggir jalan, di pusat kota, di situ banyak perumahan ya, dan macam-macam, pokoknya kota gitu ya. Itu ring 1. Harganya kadang udah nggak masuk akal, sudah agak susah untuk dijangkau gitu ya. Itu tanah ring 1. Nah, tanah ring 2 adalah tanah yang sekitar mungkin 3-5 kilo atau 7 kilo dari tanah ring 1. Paham ya? Tanah ring 2 adalah tanah yang letaknya itu nggak terlalu jauh dari ring 1, tetapi masih istilahnya di perkampungan, masih belum berkembang, tapi akan berkembang. Ini tanah ring 2, jadi harganya masih masuk di akal. Nah, tanah ring 3 adalah tanah yang agak jauh dari pusat kota, seperti contoh 20 kilo, 15 kilo, bahkan mungkin 20 kilo, bahkan mungkin 30 kilo dari pusat kota. Ini artinya juga akan berkembang, tapi belum tahu kapan berkembangnya. Yang mana yang akan saya pilih Mas? Yang mana yang akan saya beli untuk pertama kalinya? Saya sarankan adalah ring 2. Gitu. Kenapa ring 2 Mas? Kan kok gak di ring 1 sekalian, kan kota, investasinya bisa menaik. Betul, Anda benar sekali. Cuman harganya sudah nggak kejangkau gitu ya. Harganya memang nggak kejangkau gitu. Teman, bismillah, semoga teman-teman nanti suatu saat bisa punya tanah di ring 1. Amin. Tuliskan di komentar. Yuk, tuliskan di komentar siapa yang kepingin punya tanah di ring 1. Tuliskan di komentar. Kenapa pilih ring 2? Pertanyaan bagus. Karena orang atau manusia di bumi ini itu terus bertambah, betul ya. Sedangkan jumlah tanahnya tetap, bumi ini tetap, tetapi tanahnya tetap, buminya tetap, tapi orangnya bertambah. Otomatis orang-orang yang ada di pusat kota itu nanti akan bergeser gitu. Jadi yang tadinya ring 2 ini itu awalnya memang belum terlalu nampak rame, itu akhirnya akan bertambah rame karena tanah-tanah di ring 1 sudah habis. Artinya akhirnya orang-orang merapat ke ring 2. Dan akhirnya ring 2 harganya juga bisa naik.
seperti itu ya. Oleh karena itu teman-teman, ring 2 ini potensinya ada dan harganya masih terjangkau. Kalau tidak percaya silakan Anda pergi ya ke tempat yang perumahan elit di daerah Anda. Jadi mungkin Anda pergi ke perumahan-perumahan yang mewah, perumahan elit-elit, perumahan yang harganya lumayan ya. Setelah itu Anda coba cari antara 3 sampai 5 km di situ. Itu sudah harganya beda. Itulah ring 2. Dan Anda ketika memilih tanah, Anda beli yang itu aja, karena itu nantinya akan menjadi ramai juga gitu, karena yang di ring 1 akan merapat ke sana. Oke. Nah, kenapa tidak ring 3 Mas? Kenapa nggak ring 3 ya? Kalau ring 3 itu terlalu lama dan kita tidak tahu nanti kapan berkembangnya, itu loh istilahnya. Nah, ini pilihan saya selalu pilih untuk ring 2 ketika membeli properti gitu ya. Jadi lumayan bergizi dan harganya lumayan terjangkau gitu ya. Kalau ring 3 sih sangat terjangkau harganya ring 3, tapi cuman kita nggak ngerti nanti perkembangannya itu gimana. Biasanya proyek-proyek besar seperti Kediri ini, proyek bandara itu ada di ring 3 gitu ya, karena mereka membutuhkan tanah yang sangat besar untuk proyek bandara dan ring 3, dan seketika itu ring 3 harganya langsung jadi mahal. Tapi itu adalah suatu kayak namanya surprise. Kita nggak pernah tahu kalau di sana nanti akan ada bandara gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu, ujuk-ujuk pemerintah bilang di sana ada bandara, jadi ring 3 dibikin bandara, dan itu bisa, peluangnya bisa naik. Tapi peluang itu tidak bisa didapatkan oleh semua ring 3. Oleh karena itu yang paling aman, paling safety itu adalah ring 2. Jadi ring 2 ini paling aman. Oke, itu dari pertama pemilihan tanahnya atau pemilihan properti. Yang kedua adalah kita mengetahui harga dari properti yang kita beli dulu. Nah, saran saya untuk membeli properti di awal, Anda bisa melihat yang namanya luasan tanah yang ingin Anda beli gitu ya. Karena properti pertama maka yang harganya terjangkau dulu dan masih masuk akal logika Anda gitu ya. Ketika Anda ingin membeli properti pertama dan duit Anda masih sangat kurang, misalkan duitnya masih 10 juta, Anda kepingin beli tanah harga 500 juta, otomatis bisa kebayang dan juga tetap kita afirmasinya ke situ, cuman by logic nanti itu akan bisa membuat Anda down ketika Anda lagi berusaha ngejar 500 juta. Itu oleh karena itu saran saya, jika uang Anda 10 juta, maka targetnya adalah ke 60 juta atau ke 100 juta dulu. Gitu ya. Artinya itu masih masuk di akal, hasil logika. Dan secara sadar Anda menyadari bahwa Anda pasti bisa beli. Jadi yang pertama prinsipnya untuk membeli properti pertama, Anda harus punya keyakinan bahwa Anda pasti bisa beli. Bagaimana cara mengukurnya? Mengukurnya adalah kapasitas ekonomi Anda hari ini dan kapasitas perkembangan usaha atau perkembangan bisnis Anda ya, atau kenaikan gaji Anda ketika Anda masih bekerja gitu ya. Jadi untuk membeli cash keras itu prinsip yang pertama adalah Anda yakin 100% bahwa Anda akan pasti bisa beli. Gitu ya. Nah, ini dicukupkan budgetnya, saran saya adalah di 60 sampai range 100 juta gitu ya, atau 150 juta juga nggak apa-apa gitu ya, untuk goal awal properti pertama Anda. Karena ini secara cash ya, secara cash. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menentukan range tahunnya gitu ya. Misalkan Anda kepingin 1 tahun, berarti 1 tahun adalah 12 bulan. 12 bulan artinya ketika harganya 100 juta, Anda menabung sekitar kurang lebih 8 juta. Jadi 8 juta per bulan. Nah, lalu silakan Anda mengukur diri Anda ya, kira-kira bagaimana caranya saya bisa ngumpulin 8 juta sebulan gitu ya. Kalau 8 juta per bulan itu artinya penghasilan harian Anda ya, itu bersihnya Anda harus bisa ngumpulin antara 200 sampai 250 ribu ya. 250 ribu sampai 300 ribu, 250 ribu sampai 300 ribu per hari Anda menabung ya. Anda menabung dari penghasilan 1 bulan itu tercapai sekitar 7,5 juta sampai 9 juta per bulan, dan ketika kumpulkan setahun itu sudah bisa membeli, sudah terkumpul 100 juta. Nah, pertanyaannya, bisnis apa yang bisa menghasilkan 250 sampai 300 ribu per hari? Nah, Anda bisa breakdown itu, dan bisnis itu tentunya ada yang dirintis itu akan tambah besar, ada juga yang ketika bisnis itu dijalani terus tapi kok nggak naik-naik penghasilannya. Nah, Anda bisa mengukur bisnis Anda. Bisnis Anda itu tergolong kategori yang mana? Mas, saya bekerja nih karyawan gitu. Kalau karyawan itu kan pasti fix. Kalau Anda bisa menabung segitu silahkan. Tapi ketika tidak cukup atau ini, coba carilah bisnis ya, cari bisnis. Dan di channel ini banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Jadi contoh misalkan Anda karyawan gitu ya, istri Anda di rumah, misalkan mungkin istri bisa jualan jus atau jualan sesuatu yang di rumah yang juga menghasilkan untuk bantu-bantu nabung beli rumah. Jadi perbanyak income Anda, perbanyak
yang namanya peluang, ya coba-coba yang lain kayak gitu ya. Itu penting sekali, dan sering-sering ngikuti atau melihat-lihat channel YouTube yang positif agar Anda bisa mengumpulkan duit tersebut. Nah, yang jelas Anda sudah sekarang tahu harganya, ya. Anda tahu harganya, Anda tahu tempatnya, Anda bisa survei ke sana dulu untuk menambah afirmasinya. Ya Allah, bismillah, semoga tahun depan ya 360 hari ke depan saya bisa membeli tanah tersebut. Jadi bismillah, yakin ya, karena tanahnya sudah sesuai kriteria Anda, maka yakin sama Allah akan bisa kasih itu. Pokoknya harus yakin, 100% harus yakin. Nah, selanjutnya Anda berikhtiar, gila-gilaan ya. Anda berikhtiar, berusaha, bismillah. Kalau perlu Anda foto itu tanah atau foto itu rumah, Anda tempelkan di rumah Anda, kayak gitu juga bisa. Oke. Baik, itu adalah salah satu strateginya yang pertama tadi. Strategi yang kedua adalah Anda bisa membelinya secara tempo ya. Anda bisa beli secara tempo, kredit tapi nggak riba, bukan yang ada dendanya gitu ya. Jadi tempo ke pemilik rumah. Jadi misalkan begini, Anda bilang ke pemilik rumah, Pak, saya sudah cocok sama tanah Anda gitu ya. Misalkan saya bayar tempo bagaimana. Jadi di tempo teman-teman, di tempo setahun atau 2 tahun gitu ya. Biasanya sih 2 tahun. 2 tahun di tempo 2 tahun, dan Anda nanti ngasih dia berapa gitu ya. Nah, itu artinya nanti Anda bisa mengunci tanah tersebut karena Anda memang sudah suka, dan sebenarnya ketika Anda mengunci tanah tersebut itu tahun depan harganya sudah naik gitu ya. Tanah itu harganya sudah naik, oleh karena itu Anda bisa negosiasi ke pemilik tanah. Nah, misalkan begini, misalkan dia nawarin harga 100 juta, itu Anda bisa untuk deal ya, Anda bisa biar tempo itu loh maksudnya, Anda bisa nambah harga. Pak, misalkan tak beli 110 juta gimana gitu ya. Ini kan pandemi gitu. Nah, Bapak tak kasih 110 juta. Jadi deal-dealan harga. Cuman saya bayarnya bisanya tempo, Pak. Nah, tempo itu dalam arti ya tempo gitu ya. Di tempo, dicicil gitu ya, dicicil. Nah, itu juga bisa untuk memudahkan pembayaran Anda. Kenapa? Karena ini juga salah satu teknik ya, pebisnis properti gitu ya. Mereka main tempo ya, setelah itu tanah tersebut dijual kembali atau dibangun atau gimana dijual kembali, dan ini bisa menghemat budget modal gitu ya. Nah, cuman kalau ketika Anda sudah punya cash ya Anda langsung bisa kasih ke orangnya. Jadi salah satunya adalah negosiasi di tempo. Itu keren banget ya, teman-teman bisa untuk ngunci tanah itu biar nggak dijual orang lain, karena memang kalau Anda sudah struck, udah mantep gitu, insya Allah Allah memudahkan, insya Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan, dan Anda mesti pokoknya yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin sama kemampuan diri Anda bahwa Anda akan bisa punya properti pertama Anda. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat. Yang jelas Anda sudah dapat gambaran, oh ya berarti saya mesti cepet-cepet hunting tanah. Boleh nggak hunting tanah? Ya boleh banget lah, itu wajib lah. Jadi Anda mesti hunting ke sana kembali. Nggak punya duit nggak apa-apa gitu, pokoknya hunting dulu, berburu dulu ya, berburu tanah, berburu ini. Ingin lihat yang murah, lihat semuanya dulu, oke. Nanti yang cocok baru diambil. Setelah itu diafirmasikan sambil kita usaha ikhtiar yang maksimal, hasilnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah jika itu tanah rezeki Anda, itu akan menjadi milik Anda. Bismillah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan komentar Anda di komentar, saya menunggu komentarnya. Oke, have a nice day and good luck. Salam.